Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, kali ini kita akan belajar mengenal interface atau antarmuka Blender versi 2.8. Oke, kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenal interface atau antarmuka Blender versi 2.8. Oke, pada saat kita membuka Blender, maka akan tampil pop-up seperti ini. Oke, kita jangan khawatir dengan tampilan seperti ini. Kita bisa skip pop-up ini dengan cara klik di luar pop-up ini. Oke, sekarang kita akan masuk di interface Blender itu sendiri. Pada interface Blender ini ada beberapa tool yang akan saya sampaikan. Tools yang pertama, misalnya di bagian sini adalah tools panel, di mana tools panel ini berisi tools yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Biasanya tools di sini itu ada select object atau select box ya, kemudian kursor, kemudian move ya, kemudian rotate dan scale ya. Baik, untuk cara-cara kerja ini nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Kemudian setelah tools panel, maka kita akan mengenal di bawah ini adalah timeline windows. Timeline Windows ini digunakan saat pembuatan animasi. Timeline ini tidak asing ya bagi yang pernah menggunakan Adobe Flash atau Adobe Premiere ya. Oke. Kemudian di samping kanan ini ada panel properties, di mana panel properties ini berisi parameter umum, objek, grid dan tampilan viewport, di mana kita bisa mengatur di sini untuk pengaturan material, kemudian texturing, kemudian rendering, modifier ya. Untuk modifier nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Kemudian di samping kanan atas ada outliner windows, di mana outliner windows ini menampilkan semua objek-objek yang ada di 3D viewport ini. Jadi ini sama saja seperti penggunaan panel layer di Adobe Family. Kemudian di bagian sini adalah tool header ya, di mana tool header di sini ada ada layout, kemudian modeling, kemudian sculpting ya. Untuk modeling sculpting ini biasanya digunakan untuk membuat karakter 3D. Sebenarnya sama ya, modeling dan sculpting ini sama, hanya cara kerjanya yang berbeda. Di modeling ini dia membuat karakter dengan cara memanipulasi objek benda yang ada di 3D viewport ya. Kemudian kalau untuk sculpting ini sama, membuat karakter 3D tapi dengan cara yang berbeda, yakni memahat atau membentuknya secara dinamis. Kemudian ada UV editing, kemudian texture painting, kemudian shading, kemudian animation ya, kemudian rendering, compositing untuk video editor, kemudian scripting, ini mengedit script yang ada di Blender. Kemudian yang terakhir adalah 3D View Windows ya. Nah, di sini 3D View Windows ya, atau bisa juga disebut dengan 3D Viewport. Oke, di 3D Viewport di sini adalah tempat area kerja kita, di mana area kerjanya dalam bentuk dimensi 3D ya, dalam koordinat ada X ini, kemudian Y, kemudian Z. Baik, mungkin itu saja singkatnya ya. Nanti biar lebih paham kita akan lanjut di video-video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe dan berikan komentarnya agar kami rajin update. Terima kasih sudah menonton video ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.